Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jalan Bundaran Ciater Maruga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten diwarnai kejar-kejaran antara petugas Satpol PP dengan manusia silver yang kabur saat hendak ditangkap. Pelarian kawanan manusia silver ini berakhir setelah petugas mendapatinya bersembunyi dalam toilet wanita dan langsung digiring ke mobil. Dalam razia ini, petugas menangkap 18 orang di mana 11 diantaranya kawanan manusia silver yang keberadaannya meresahkan warga dan pengguna jalan karena kerap meminta uang. Selanjutnya, belasan manusia silver dan pengemis ini diserahkan ke Dinas Sosial untuk didata dan pembinaan lebih lanjut. Warga Gang Datok, Jalan C, Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara digemparkan dengan duel maut dua pria bersenjata tajam di salah satu teras rumah warga. Keduanya tewas bersimbah darah di lokasi kejadian dan masih memegang senjata tajam. Tim dari Polsek Sunggal yang mengevakuasi kedua jasad korban menduga duel maut ini dipicu ketersinggungan. Salah satu korban yang mengidap gangguan jiwa mengacungkan senjata tajam ke lawannya yang sedang mengendara motor dan berujung dengan perkelahian. Warga yang melihat tidak berani melerai karena keduanya memegang senjata tajam. Kedua jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun tewas tenggelam setelah terpeleset saat bermain di dekat waduk Desa Gaji, Tuban, Jawa Timur. Penemuan jasad korban berawal kecurigaan warga sekitar yang melihat sepeda motor korban terparkir di pinggir waduk dan menemukan sandal korban terapung di tengah waduk. Korban diduga tidak bisa berenang dan tidak ada warga yang melihatnya saat korban terjatuh. Korban bernama Satria Bambang Hadisaputra, warga Desa Wolu Tengah, Tuban. Sebelumnya pamit ke orang tua untuk pergi bermain. Jasad korban kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara Polsek Kerek yang menangani kasus ini memastikan korban meninggal akibat tenggelam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ruslan Buton penghina Presiden Joko Widodo dibawa ke Jakarta. Jelang new normal, warga di beberapa daerah gelar sholat Jumat hari ini. Wacana kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar masa new normal tuai polemik. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Balon udara kembali merepotkan petugas dan membuat panik warga Ponorogo, Jawa Timur setelah tersangkut di kabel listrik. Insiden tersebut nyaris membakar kabel listrik dan merusak fasilitas lain. Bersama saya Aprilia Putri, inilah. Dan saya Stefani Patricia, inilah iNews Sore selengkapnya. Pemirsa, polisi menangkap pencuri kotak amal masjid yang membawa pistol saat beraksi. Saat ditangkap, diketahui pistol yang digunakan hanyalah korek api. Tim Piton dari Polsek Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat menggerebek rumah kontrakan pencuri kotak amal yang membawa pistol saat beraksi. Saat ditangkap, pelaku bersama 3 rekannya sedang berpesta narkoba. Dari penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah pistol yang ternyata merupakan korek api. Dari tersangka yang berhasil kita amankan yaitu pakaian yang digunakan pada saat beraksi di Masjid Benuaran, kemudian alat yang digunakan yaitu berupa linggis, kemudian jam tangan yang dia beli dari hasil pencurian tersebut. Sebelumnya, pelaku bernama Wahyu kepergok warga saat mencuri kotak amal di sebuah masjid daerah Ujung Tanah, Lubuk Begalung, Kota Padang. Namun warga diancam pelaku dengan pistol sehingga warga tidak berani menangkap.
Pelaku berhasil kabur dengan motornya sambil menodongkan pistol kepada warga. Namun berdasarkan rekaman CCTV, polisi bisa mengetahui identitas pelaku dan menangkapnya. Dari pemeriksaan, pelaku sudah mencuri kotak amal di 4 masjid wilayah Padang. Polisi kini menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah memantau buah hati Anda bermain di rumah. Ya, seorang anak di Kebonjeruk, Jakarta Barat terjepit tali jendela dan viral di media sosial. Ini ganjel aja ya, disarafin ya. Jelasin aja nih. Seorang anak berusia 4 tahun terjebak terali jendela rumah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi Kamis pagi kemarin dan viral di media sosial. Dah. Nih. Anak ini terus menangis karena lehernya terjepit terali jendela. Menurut keluarga, anak ini diduga panik saat sedang bermain dengan memasukkan kepalanya ke jendela. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang ke lokasi dan menyelamatkan bocah malang ini. Pastinya, kemudian juga posisi korban bagaimana, saya minta kirim fotonya, kemudian kami kirim tim ke sana untuk segera melaksanakan penyelamatan. Kebetulan mobil kami dilengkapi sarana penyelamatan, ada alat potong, ada alat macam-macam ya. Kemarin kebetulan yang menjadi halangan adalah besi, kita gunakan alat potong ya hidrolik. Dekat dulu deh ya. Aksi penyelamatan petugas pemadam kebakaran ini kemudian mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara anak yang terjepit hanya mengalami trauma ringan dan tidak terluka. Dari Jakarta, Muhammad Sofyan, iNews melaporkan. Pemirsa mengaku sudah tidak sanggup membeli susu untuk kedua anaknya yang masih kecil dan kerap bertengkar dengan sang istri. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, nekat ingin menyerahkan anaknya ke petugas yang berjaga di checkpoint PSBB. Pria tersebut diketahui merupakan sopir travel liar dan aksi tersebut sengaja dilakukan untuk mengundang simpati karena dilarang membawa penumpang saat penerapan PSBB. Inilah video saat seorang pria marah dan memprotes petugas yang berjaga di checkpoint Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan viral di media sosial. Kepada petugas, pria ini ingin menyerahkan kedua anak perempuannya yang masih kecil karena sudah tidak sanggup membeli susu dan kerap bertengkar dengan istrinya. Menurut petugas, peristiwa ini terjadi 20 Mei lalu dan pria ini diketahui merupakan sopir travel liar. Aksi tersebut sengaja dilakukan untuk mengundang simpati karena dilarang membawa penumpang saat penerapan PSBB. Masyarakat tolonglah berempati, bukan bersimpati gitu loh. Dilihat dulu kronologisnya sepihak, jangan hanya melihat di bawah anak lalu kita tidak seperti itu gitu loh. Lah itu kan menurut dia. Kalau dari penampilan tidak mungkin lah. Kemarin kita data mana alamat rumahnya supaya diberikan sembako. Dia tidak mau. Saat ini razia kendaraan keluar masuk di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya terus dilakukan tim gabungan meski penerapan PSBB telah berakhir yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Ya, balon udara jatuh nyaris bakar kabel jaringan listrik PLN dan Telkom, warga panik. Balon udara kembali merepotkan petugas dan membuat panik warga Ponorogo, Jawa Timur setelah tersangkut di kabel listrik. Insiden tersebut nyaris membakar kabel listrik dan merusak fasilitas lain. Insiden balon udara tersangkut di kabel listrik di Ponorogo, Jawa Timur kembali terjadi.
Warga yang menyaksikan balon udara tersangkut ini panik karena khawatir akan membakar kabel tiang listrik. Petugas langsung menurunkan balon udara, namun proses penurunan balon terhambat karena api sumbu balon masih menyala. Ini adalah balon ke-9 yang jatuh di Ponorogo dan nyaris membuat kerusakan. Polisi akan menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam penerbangan balon udara ini untuk diproses hukum. Memanggil ataupun menghubungi dari damkar, takutnya kita nanti merconnya di situ sudah ada juga yang belum meledak, ada 17, sehingga takutnya kalau meledak terbakar, kita kalau tidak menghubungi BPBD nanti bisa terjadi kebakaran. Alhamdulillah tidak terjadi demikian. Di wilayah kota saya sampaikan tadi adalah jatuhan, jadi nanti kita tetap melaksanakan penyisiran ataupun penyelidikan siapa-siapa yang menerbangkan, nanti kita laporkan lebih lanjut demikian. Sebelumnya, sebuah balon udara tersangkut di kabel saluran udara bertegangan tinggi di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Madiun. Dengan penuh risiko, petugas tim pemeliharaan jaringan PLN harus berjibaku di atas ketinggian 30 meter untuk mengevakuasi balon udara yang tersangkut di jaringan bertegangan tinggi atau SUTET 150 kV. Tak hanya di kabel SUTET, sebuah balon udara berukuran besar juga jatuh di area persawahan. Akibat kejadian ini, petani mengaku rugi karena merusak tanaman padi. Momen libur Lebaran banyak dimanfaatkan warga untuk melepaskan balon udara tanpa mempertimbangkan bahaya yang muncul setelahnya. Padahal pemerintah sudah berkali-kali memperingatkan balon udara membahayakan penerbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, yang diduga menghina Presiden Joko Widodo ditangkap tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Ruslan Buton ditangkap tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polisi Militer Kamis kemarin. Video penangkapan Ruslan Buton ini viral di media sosial. Ruslan Buton ditangkap di rumah keluarganya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan bersikap kooperatif saat ditangkap dan sempat melambaikan tangan kepada keluarga dan tetangganya sebelum memasuki mobil polisi. Ruslan yang mengaku sebagai Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat terbukanya, Ruslan meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait penangkapan penghina Presiden sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Ahmad, setelah dijemput di mana posisi pelaku Pak saat ini Pak? Kami sampaikan dulu Mbak bahwa benar kemarin hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 10.30 tim dari Bareskrim Polri dengan dibantu dari Polda Sultra dan Polres Buton telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RB. Dalam wawancara singkat atau interview singkat, tersangka RB mengakui bahwa voice atau suara dalam rekaman tersebut memang suara milik si tersangka. Si tersangka mengakui bahwa setelah merekam dikirim ke grup WA Serdadu Ekstrim. Nah, untuk kasus tersebut penyidik menjeratnya dengan beberapa pasal berlapis. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijerat dengan pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun dan dilapis lagi dengan kejahatan terhadap penguasa umum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang KUHP. Baik, Itu, Pak Ahmad, dalam penyelidikannya, bukti-bukti atau fakta-fakta apa saja Pak yang ditemukan, Pak? Saat ini bukti yang telah diamankan oleh penyidik adalah handphone merek tersangka, merek Oppo. Jadi di dalamnya sudah diperiksa dan memenuhi unsur-unsur tidak pidana untuk menjerat si tersangka. Baik, artinya untuk proses hukum dari tersangka RB ini dilakukan di Jakarta ya Pak Ahmad? Ya, setelah ditangkap, tersangka sudah diamankan dan dibawa ke Jakarta dan saat ini ada di Bareskrim. Baik, sejauh ini ada pihak lain Pak yang mungkin kira-kira terlibat dalam hal ini? Saat ini sedang pendalaman penyidikan. Sampai saat ini masih ditetapkan tersangka masih RB sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa ada tersangka lainnya. Iya, Pak Ahmad, selain tersangka RB, kemudian apakah sebelumnya kepolisian juga sudah pernah melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden? Karena ini kan aturannya baru dikeluarkan oleh Kapolri awal April lalu ya Pak ya? Enggak, Mbak. Jadi undang-undang ini seperti saya sebutkan tadi, nomor 3, kejahatan terhadap penguasa umum itu, undang-undang itu sudah ada sejak tahun 1946. Baik, Ya, Mbak. jadi ini bukan hanya terkait dengan penanganan COVID ya Pak? Oh, bukan, ya. Jadi ini undang-undang ini sudah ada, jadi bukan undang-undang baru. Yang undang-undang yang terbaru hanya Undang-Undang 19 tahun 2016. Sedangkan penyidik melapis dengan 3 undang-undang, Pak. Baik, Pak, kalau dari keterangan pelaku sendiri, apa yang mengakibatkan pelaku tersebut melakukan ini, Pak? Pelaku belum menyebut itu motifnya, belum menyebut motif apa yang disampaikan terhadap perbuatannya. Baru menyampaikan modus operandinya saja. Baik, terima kasih Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, wacana kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa new normal tuai polemik. Sesaat lagi di iNews Sore.